Orang mengatakan buntel mayit, siapa yang megang buntel mayit, ya toh, hidupnya kan sengsara. Itu ada yang seperti itu. Saya tidak setuju untuk masalah itu. Kalau memang buntel mayit itu membawa sengsara dari beban orang yang memegang, loh. Kenapa? Orang satu membuat yaitu buntel mayit, ya toh. Dan buntel mayit pun yang asli itu pun jarang. Tidak seperti pusaka-pusaka lainnya. Karena buntel mayit atau pamor singkir atau pamor selendang cinde atau pamor gubet itu empu pesanan itu tidak sembarang pesan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore buat saudaraku yang ada di Nusantara maupun yang ada luar negeri. Terima kasih atas semua saudaraku dan adik-adikku semua yang telah mendukung channel Pendowaji dengan adanya kebudayaan, yaitu bangsa Indonesia, budayaan Tosan Aji tinggalan adiluhun kita. Terima kasih atas dukungannya dan saling kita bekerja sama maupun kita sama-sama belajar itu demi untuk melestarikan kebudayaan kita, yaitu tinggalan adiluhun kita, kepada adik-adik kita semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun di luar negeri. Biar adik-adik kita yang ada duduk di SD maupun yang ada di SMP maupun di SMA maupun ada yang perguruan tinggi yang belajar mengenai tentang kebudayaan tidak alergi, yaitu tertinggal adiluhur kita. Karena ini sesuatu kebudayaan yang sangat menakjubkan, juga sangat untuk memberikan lapangan kerja maupun aset-aset negara, yaitu khususnya untuk generasi-generasi penerus, yaitu anak cucu kita. Kita harus berterima kasih banyak dengan para lurik kita, eyang-eyang kita yang sudah mulai yang mewujudkan, yaitu pusatnya mulai zaman kerajaan Majapahit sampai Singosari sampai dan sebagainya sampai sekarang, ya, untuk teruskan dengan pengrajin sekarang, ya itu. Oke, kali ini adik-adikku, ya, sebenarnya saya mohon maaf bila nanti ada kekurangan dan ada yang tidak pas. Saya mohon dimaafkan karena kita selalu pengalaman kita ucapkan berkali-kali selalu berbeda, karena dari pengalaman kita bisa di lapangan maupun kita tidak belajar di dalam buku, ya toh. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf sekali. Jangan dibuat masalah. Mari kita sempoyong, mari kita junjung tinggi, mari kita rangkul demi untuk kebudayaan supaya maju bersama, ya, demi untuk kebudayaan bangsa ini, ya. Begitu, ya. Kali ini kita mau mereview yang dapat pusaka dari Pak Amir yang dari Banyuwangi, ya, yang menurut tidak tinggalan dari eyang-eyang, ya, yaitu Pak Amir yang ada berapa pusaka, ya, ada 5 pusaka, ya. Ini sudah kita rawat semua, sebagian sudah kita kasih rangka, sebagian belum tapi sudah kita cuci. Begitu. Mari kita belajar bersama, ya. Begitu. Untuk pertama kali kita membuka untuk masalah pusaka yang ini, ya, ini. Ya, ini. Nah, saudaraku, kita buka, jangan lupa, ya. Nah, ini teori-teori membuka yang sudah kita katakan. Ini ada suatu pucuknya ini, ya, dan sini, ya, yang masuk ini dari jempolan ini yang masuk ke atas, ya, tak naik ke atas langsung, nah, ya, gitu. Nah, ini pusaka, ya, baru kita cuci, ya. Nah, ya, nah, ya, pusaka sangat bagus sekali, ya. Dapur Jalak Nyucup Madu, ya toh. Nah itu, ya, dapur Jalak Nyucup Madu.
Ini pusaka pamornya 1000 meteor, 1000 lintang, kata bisa lintang ya ta, dijadikan satu ya ta. Lah ini cuman kalau secara filosofi ini, karena dari bentuk-bentuknya, dari pinggirnya ini bisa dikatakan pamor Jano Senepet ya, karena itu lebar ya. Tolong kalau bisa ini untuk pendetilan ini supaya didekatkan ya kameranya ya. Ini saudaraku ini ya. Adik-adikku, saudaraku semuanya ya, seluruh yang di seluruh Nusantara maupun di luar negeri ini ya. Mari kita bersama, kita sama-sama belajar ya. Ini satu yang dinamakan jalak nyucup madu, dapur jalak nutup madu ya. Ini Tangguh Tuban Sepo ya. Ini jalak nyucup madu. Ini gonjo ya. Gonjo ini sangat sensitif sekali ya. Gonjo ini pada butuh orangnya saya ke bawah ya, sampai ke bawah. Ini ke bawah ya. Ini jalak nyucup madu, ini ganteng ini ya. Nah ini sama ini masih menyatu. Nah ini gelombangan yang dinamakan gelombangan ya. Gelombangan ini gelombangan. Terus di sini ada sogokan satu ya, dinamakan sogokan tikelale satu ya ta. Tikelale satu. Lah di sini istilah itu ya tikel alis sampai ke sini. Berarti dua, tapi bukan sogokan ya. Ini hanya satu ya ta. Ujung dinamakan jalak nyucup madu. Nah ini selorok ya. Ini selorok itu bisa itu haten-hatennya pamor ya, menyatu dengan pamor ya. Ini dikatakan besi bukan besi ya ta, tapi lengket. Nah ini namakan ya, dulu dengan asli dinamakan, jadi bahannya memang dari pasir dari gunung meletus yang diambil, lalu dipijir, diambil bahan besinya ya ta? Itu disatukan ini, jadi makanya seperti batu ya, karena semua itu asal dari batu begitu ya. Ini kalau ini pamor, ini ngeletip ini putih, ini ngeletip, ini kalau kena sinar ini cemlorot semua ini ya ta? Ini 1000 lintang lah ya, 1000 lintang. Diartikan 1000 lintang itu dia itu mempunyai darah kewibawaan sangat tinggi. Nah, dia tidak mau rendah. Filosofinya seperti itu. Dia sangat berwibawa sekali. Sangat berwibawa sekali. Jadi siapa yang memegang jalak nyucup madu ini tidak takut pada siapapun ya. Dan keteguhan hati, kejiwaannya sangat besar sekali. Tidak bisa itu merendah hati, tidak. Apalagi kalau dia itu dengan kebenaran yang dipegang seperti itu, walaupun hal-hal ada permasalahan, dia sangat tatak sekali. Karena apa? Karena manusia mempunyai sugesti kekuatan. Lah sugesti kekuatan dengan sugesti untuk masalah pusaka ini menyatu, menimbal dari kekuatan, menimbulkan dari antara pusaka yang dibawa dengan ini, mereka dari keteguhan jiwa ya, keteguhan hati begitu ya. Itu ini selorok ya, ini selorok, ini masih utuh sekali. Nah ini masih utuh sekali. Jadi yang hitam ini dimakan selorok ini namanya ketuaan besi ya, ketuaan pusaka. Ini kalau dicuci seperti ini dengan warnanya itu hitam setengah keabuan ya, hitam setengah abuan. Itu tanda untuk pusaka untuk pusaka sepuh, untuk mencari jalak nyucup batu ya. Ini dibalik ya, dibalik. Lah lambang ini satu ya, satu simbol melambangkan tidak ada rasa takut, tidak apa seperti pamor alif ya, kecuali tidak lagi kecuali yaitu secara kepercayaan Tuhan yang Maha Esa atau sayang itu anjur sayang punah. Dedek tiap dek yaitu mandungai tekad mantut dawe guru sejati, istilah seperti itu. Ini tidak rasa takut ini ya. Ada pamor alif segini seperti pamor alif, tapi agak panjang. Ini sebagai sanepan aja, sama sanepan itu sesuai dengan empuh yang membuat ini ada filosofi tersendiri, yaitu ya baliknya. Nah, tembus ya, dengan baliknya tembus ini ya sama. Nah ini ya sogokannya ini masih utuh ya ta.
lintang sewunya ini masih sudah ini. Jadi pamor ini memang betul pamor pilihan yang bisa menempel, itu metode bisa menempel di itu di atennya ini namanya atennya pusaka ya, atennya besi ya itu. Nah ini sampai dari atas seperti ini ya. Untuk gonjo sangat rapat sekali, sama-sama rapat ini ya. Nah bisa dikatakan kalau pamor segini bisa dikatakan satunya pamor janur semepet ya. Janur semepet itu istilahnya sifatnya itu untuk pamor singkir ya. Pamor singkir untuk menghalau hal yang tidak kita inginkan ini ya. Kalau kan satu lebar ya, janur semepet. Karena di sini ada apa garisnya, yaitu Seloro tidak makan pinggirnya Wila ini ya, sampai tengah seperti itu ya. Untuk mengenai untuk review pusaka Jalak Nyucup Madu ya, dari ini nanti bila ada yang mau diterangkan melalui WA bisa. Karena apa, kalau disebutkan di sini memang terlalu banyak begitu, terlalu banyak. Itu bisa nanti SMS melalui WA kalau ingin tahu lain-lainnya ya. Karena surat pamor itu membawa hikmah ya. Tiap dapur apapun sogoan maupun itu pamor itu ada hikmahnya sendiri-sendiri. Oke. Ya, untuk lainnya nih, ini Soloan ini ya, Solo dengan rangka kayu timo ya. Ini masih orisinal dapatnya ya, masih segini. Nah, cukup ganteng sekali ya pamor aja. Oh, cukup ganteng ya. Kembang kacang sama apa namanya, lambe gajah sampai dari bawah ya. Nah ini, ini jalon. Ya, pamor halus sekali ya. Dapurnya bagus ya, ini ya, nah ya, dapurnya ya, pamor halus ngerawit sekali ya. Kembang kacang jalon ya. Dapur bisa dikatakan dapur sepander ya. Ini dapur sepander ya. Dapur sepander ini gagah sekali ini. Ini gagah sekali dan masih utuh ya, sepaner ya. Ini untuk pamor ngerawit, pamor wasuta, dan ada sebagian bahan yang di sini adalah seperti lintang jawar beberapa bagian ya. Nanti kita jelaskan ya. Nah ini, nah ya langsung. Ya, adik-adikku ini ya, yang kita namakan, kenapa dilaporkan nama dapur sepander ya. Ini pusaka dapur sepander, yaitu Tangguh Mataram ya. Ini Tangguh Mataram, dapur sepander ya toh. Ini greneng ya, ini gonjo. Ini sangat rapat dengan istilah itu badannya ini ya. Nah ini ya, ini greneng sangat semetup sekali. Terus ini ada istilah itu pesutan ya, wungkul sampai dari atas ini. Untuk pamor ngerawit sekali ya. Untuk pamor waskuta ya, karena itu pusaka termasuk sepander itu pusaka pesanan Gorong Merat, pesanan dalam dulunya itu pesan khusus. Jelas mesti ada waskutanya ya. Itu lah. Untuk Seloro itu pinggir ya, untuk Seloro
pamor tidak menerjang selorok. Kalau memang pusaka itu memang pusaka khusus ya toh, itu tidak menerjang selorok. Untuk aura bahan besi ya toh, ini auranya kebiruan atau keabuan ya, keabuan. Ini sangat tua sekali ya toh. Nah di sini, lah ini yang aneh, sepaner ini melambangkan di sini ada ion-ion kekuatan yang dinamakan titipan empu, yaitu dinamakan ya, kita tidak mengimankan untuk masalah kekuatan pusaka aja ya, bahwa semua itu ada sumber dari kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Jadi empu membuat ini kepada memohon kepada Tuhan mungkin ada maknanya. Nah di sini yang dinamakan dari salah satu kekuatan di sini yang namanya keletip-keletip ini ya. Lah ini coba ini dijelaskan ini. Lah ini keletip-keletip ini. Di sini ada keletip-keletip ini. Lah ini simbol kekuatan. Dari kekuatannya di sini ada posisi salah satu kekuatan pusaka ini ada di beberapa bagian ya tak? Satu kali ini bagian tengah di sini yang dinamakan seperti lintang, 1000 lintang yang dinamakan lintang Johara, itu yang paling bersinar, paling padang sini lah, itulah yang paling kuat ini. Nah di sini ini ada yang dinamakan kembang kacang ya. Kembang kacang istilahnya itu menggayo. Ini kembang kacang ini jalon ya, misalnya menggayo. Sepaner itu tujuannya itu sepaner kenceng ya, ada kenceng, ada sesuatu hal apa yang kita arahkan sepaner ini manter. Jadi memohon kepada Allah Ta'ala ini istilah itu yang hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sangat, istilah itu sangat tulus dan ning ya dah, sangat ning sekali. Ning, artinya ning itu supaya apa yang dinabulkan. Nah dengan itu manternya dengan kekuatan seperti ini, jadi siapa yang memegang pusaka ini akan menggunakan jalan yang kebaikan. Siapa yang memegang pusaka sebentar lagi harus jalan itu harus baik ya, harus sesuai dengan kehidupan yang dilakukan dari kebenaran. Nah, itu karena apa? Melambangkan dari kelurusan ini dan itu ini menggayu supaya apa yang diinginkan supaya cepat terkabul. Ini sepantar ini pusaka untuk kedudukan, tidak mudah untuk digeser atau sahabat penlawan, tidak mudah istilah itu di lende, imannya di lende itu dikuasai oleh lawan. Karena apa? Dia mempunyai jiwa untuk penangkal. Penangkal siapa yang memegang ini akan tetap terayami sesuai doa-doa empu ya, yang dimasukkan kepada pusaka ini, disatukan oleh pusaka ini, begitu. Nah ini ya. Nah di sini di atas lambe gajah ini ada goret-goretan ini yang sangat primitif, sangat bagus ya, wungkul sini ya, dari sini ya. Lah ini meteor yang dinampakkan itu lintang sewunya ini, yang dinampakkan ion-ion kekuatan ini ada salah satu posisi-posisi yang ada di daerah sini ya. Itu kalau ini pamor biasa lah, terus ada di sini. Jadi kekuatan di sini menyimpan suatu kekuatan di sini sama di sini. Secara kepercayaan, secara pengertian kalau kita itu melancai hal untuk masalah pusaka, tidak mengenai masalah pusaka, tapi semua itu apa yang kita para luhur kita membuat kepada mohon kepada Allah, jelas ada makna-makna tertentu ya. Kita balik. Nah ini mahkotanya jelas-jelas ya, mahkota ini jelas-jelas. Nah ini di sini ada pamor dinamakan istilah itu pamor ujung gunung ya. Ujung gunung itu satu di sini ya, melambangkan ujung gunung itu dari segala apa yang kita inginkan, cita-cita akan segera terkabul. Dengan lintang yang seperti ini yang hidup sini ya, ini melambangkan dari kekuatan menyimpan ion-ion kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, kaca mata. Yang bisa melihat adalah indera keenam ya, mata hati kita, begitu ya. Kalau di sini tidak ada ya, tadi di sana double di sini atau hanya di sini ya. Nah
nih. Nah ini, nah ini ya, pamor sultannya ini sangat banyak sekali ya. Berarti kalau pamor sultan berarti pusaka ini khusus pegang-pegang, karena pesannya konglomerat dulu ya. Dulu kita cerita dulu ya toh. Kalau sekarang itu tinggal anak cucu kita tinggal merawat. Siapa yang kanggon ketiban pulung seperti ini harus kita rawat seperti ini. Bagi yang suka kuda atau mengenal dengan adiluhung kita ya. Adik-adikku ya, ini pusaka cukup kengkeng ya, bisa ke Mataram Sepuh, bisa karena Mojopahit ya, karena ini Mojopahit ke akhir ya, gagah sekali ya. Calonnya apanya di sini ada gambar pendetanya di sini ya, itu primitif ya, di bawah jalan, di bawah Serawen ini ya. Ya, ini sangat bagus pusaka ini menurut saya. Bukan kita karena kita mengatakan bagus karena ini juga masih utuh, pamornya halus. Pamor itu mengandung filosofi tersendiri. Kalau pamor halus, jelas empunya itu juga sifat-sifatnya itu halus. Siapa yang memegang dengan garuknya paling halus, dengan saya terbawa dengan arus, dengan yang mewujudkan watak-wataknya itu seperti itu ya. Sangat bagus sekali ya toh. Makanya empu itu kalau membuat tidak mau, pamor foto satu tidak mau ya toh, karena harus noto, karena kasihan pada anak-anak turunnya ya. Ya, anak turunnya empu sampai saat ini karena apa? Bisa membahayakan. Makanya empu kalau bikin sampai beribu kali lipat, sampai setahunan, karena supaya sempurna ya begitu. Oke ya, gitu. Sekarang ini ya, ini sudah diganti ya. Nah, ini sudah diganti, asalnya jelek sekali ya. Ini pusaka Nogo, apa itu namanya, Nogo Sabto Siluman ya. Ini ya, ini sudah diganti ya. Sabto itu macam-macam, ada Sabto yang tengah ya toh, ada Sabto yang tengah yang itu lebar-lebar seperti ya toh, Sabto yang tengah. Memang cari Nogo Sabto yang tua itu sulit memang ya. Kebanyakan banyak yang kinata ya, dan kinata kebanyakan yang kinata dan yang seperti yang kita tunjukkan. Cuman kalau ini bener-bener sepuh ya, bukan kinata tapi sepuh. Kinata itu macam, ada kinata siluman, ada kinata Sabtu badan begitu ya. Ini kita buka. Oh ya, ini yang kemarin ya, ini yang kemarin ya, kita sudah cuci ya, kita cuci, asalnya kan jelek ya. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7, wah Mojopahitan ya. Nah ya, kita buka, nah ya, nah ini ya. Kalau sebagian ada pamor yang habis itu wajar, karena apa? Karena tidak kerawat ya. Nah ini ya, nah ini karena tidak kerawat, dapatnya dari desa-desa, neyeng semua ya toh, karat-karat makan pamor. Karena apa? Karena besi-besi lama itu mengandung bahan batu, saya itu kalah dengan istilah itu pamornya itu. Nah itu ya, lah ini sebenarnya tuh dulu itu kinata, asalnya kinata, tapi karena kinata sudah habis ya. Nah ini ya bagus, dipasang kinata ya bagus, tapi tergantung itu nanti seandainya ada yang mau memasang kinata ya bagus, dipasang bagus kinata, pokoknya yang dipasang seperti aslinya ya. Oke, didekatkan ya. Ya, ini Nogo Sabto pamornya ya. Ya, adikku ini ya, yang kita katakan tadi kan ini pusaka Mojopahit yang kemarin yang masuk kotor ya, Nogo Sabto ya. Nogo Sabto kenapa kok kok enggak sampai satu badan loh? Ini kok nggak sampai satu badan, karena apa? Nogo Sabto itu ada yang satu badan, yang tengah gambar ini ular aja, terus dihiasi oleh kuningan ya ta, itu ada ya ta. Cuman ada Nogo Sabto memang betul-betul
Nogo Sabto yang tua ya toh. Artinya tua itu tanpa ada itu emasnya ya toh. Lah ada emas dulu yang di sini. Lah ini Nogo Sabto dinamakan Nogo Siluman karena ini badannya ya. Badannya ini ular. Badan bentuk ini sudah menekan sudah Nogo Sabto. Ini looknya ini kan seperti ular ya. Looknya ini kepala ya, ini badan. Lah ini badan. Lah ini lah sudah ular ya toh. Lah apa kan dinamakan Nogo Sabto karena look 7. Sabto adalah yang tekan look 7. Look 7 itu diambil dari ibaratnya dari segi kehidupan kita ya toh. Ini karena empu membikin diadakan Nogo Sabto ini sangat luas. Nogo Sabto ini kawibaknya tinggi ya toh, secara filsufy ya toh. Lah ini pamor ya, ini kan pamoran ngerawit ya, ini ngerawit. Nah ini ngerawit, ini dulu ini emas, ada adikku ya, ini emasnya hanya cukup dari sini aja ini. Jadi pakai emas begini seperti kalau raja begini, seperti pakai emasnya ini karena sudah hilang ya, sudah hilang karena udah berapa tahun ya toh, karena hilang ngelontok. Mungkin dulu orang nggak ngerti ya cara membuka, cara apa, cara merawat, karena apa akhirnya bisa ngelontok ya toh. Makanya cara untuk membuka pusaka itu memang ada teori-teori khusus tersendiri ya. Kalau gini ini kan emang seandainya mau dipasang ya toh, asal dipasang dengan emasnya emas Buddha, maksudnya baik seperti semula lagi ya, asal mau. Tapi walaupun gini pun ya enggak apa-apa. Ini menyangkut untuk masalah tata emas. Nah, di sini ada sogoan. Nah, ini sogoan ini melambangkan dari itu kegagahan dari pusaka ini ya toh. Ini melambangkan dari kegagahan karena ini termasuk pusaka Mataram Sepuh ya. Mataram Sepuh bisa dikatakan Majapahit akhir, bisa dikatakan Mataram awal ya toh itu. Nah, ini selorok, ya. Ini seloroknya seperti inilah. Untuk pamornya itu sebenarnya juga pamor ular ya. Pamornya itu juga seperti pamor ular, sisik. Namanya kan sisik ya. Bisa dikatakan sisik, bisa dikatakan itu pamor. Orang mengatakan itu waskuta, tapi kalau untuk waskuta bukan ya, karena dari sini bulat sampai dari bawah segini ya toh. Lah itu ini aslinya ini memang enggak ini gini enggak penuh, memang asli. Lah inilah ketuaan pusaka ini ya, itu sangat bagus sekali. Ini gonjo ya, gonjo sampai melebar saya dari bawah. Ini namanya gondong nyelendang seperti ini. Lah untuk Nogo Sabto ini filosofinya sangat bagus sekali, sangat filosofi. Satu yang jelas untuk Nogo Sabto tentrem ya, tentrem itu tidak keras ya, setelah hawa-hawa itu tidak keras. Nogo Sabto itu kan Sabto ikat 7 itu merupakan dari pitulungan, dan dari pitulungan yang diambilkan dari dua itu adalah sifat sandang dan pangan. Dikatakan dua diambil dari kerukunan ini, memang tiada Tuhan selain Allah ya toh, ada kita, ada Allah, ibaratnya seperti itu. Bagus sekali maknanya, itu sebenarnya bagus semua nih. Dan dia untuk dalam kekuasaan, untuk secara siapa yang megang itu Nogo Sabto, itu kedudukannya itu sangat tidak mudah digoyang sama pada orang yang tujuan jahat ini, karena Nogo ini melambangkan dari kekuasaan ya toh ya. Satu ini ya, tinggal 4 ya, tinggal 2 ya. Ini pusaka belum diganti rangka ya, tapi setelah kita pusaka ini setelah kita cuci sangat bagus sekali ya, itu ya, namanya pusaka Kiai Brojol ya. Wow, kok Kiai Brojol itu sangat sepuh sekali. Zaman dulu Kiai Brojol itu sangat berguna sekali secara kepercayaan. Lain dari itu jangan dihubungkan dengan masalah apa itu namanya itu syirik atau apa, karena ini menyangkut masalah kita zaman dulu ya. Dulu belum ada dokter ya, dulu belum ada dokter. Kita ini seperti saya ini dulu
lahirnya itu sama dukun bayi saya sendiri ya. Sampai pusel saya itu, saya lahir ceritanya itu dibecak ya, dibecak brodol. Lah itu jatuh, terus tiba dokter ndak nutut, dijalurkan, diambilkan dukun bayi, dipotong sama pelat. Yaitu bukan pelat seng, bukan pelatnya peringapus itu ya. Itu pakai pakai apa itu, brojol, pusaka brojol itu dulu ampuh jualan dulu, zaman Belanda, zaman apapun, dukun bayi, tidak ada dokter ya. Dokter itu tidak ada. Untuk dokter itu kan sudah zaman Orde Baru begitu ya. Nah dulu brojol kayak brojol, siapa yang punya pusaka brojol ditaruh di depan gitu aja sudah lahirnya lancar, apalagi ditaruh di air kayak si bunga ya lah, udah lancar begitu ya. Ini ya itu, tapi yang saya masih brojol yang tua ya, bukan yang brojol-brojolan ya. Brojol-brojolan nggak brojol, yang brojol apa hanya lah pusakanya ya. Ini ya, ini pusaka brojol bagus sekali ya. Pusaka brojol itu macam-macam potongannya, dapurnya ya. Nah ini kita ngeluhkan pusaka brojol nih, hujan deres ini. Nah percaya tidak percaya nih hujan ya. Ini pusaka brojol pamor setro banyu mili ya, banyu mili. Lah ini, lah pusaka brojol ini ya, apa yang dinamakan pusaka brojol ya. Pusaka brojol ini bentuk dari sini, lah ini pendek, ini muncung ya lah, dadanya ini keluar terus tipis ya. Ini nama pusaka brojol. Pusaka brojol itu sangat bagus untuk kasepuan dan untuk ketuan, untuk rumah tangga sangat bagus sekali, dan lagi untuk usaha sangat bagus sekali. Bagi orang yang mempunyai pusaka brojol untuk usaha apapun bagus ya ta? Apalagi untuk orang yang ahli terapi sangkal putung sangat bagus. Ini kalau mengarah untuk bermasalah, untuk masalah, untuk perlindungan ya, untuk menambah dari segi kekuatan dan kepercayaan begitu ya. Maupun ya enggak, tapi jelas empu para leluhur dulu membuat pusaka brojolnya ada pesanan ya, ada pesan-pesanan khusus yang selalu memohon kepada empu, meminta biksu regikan pusaka brojol supaya untuk menolong dari kelahiran yang ada kendala, ada gangguan. Karena orang melahirkan itu banyak sekali godaan maupun cobaan maupun dari setan-setan, para lelembut yang ingin menjatuhkan, ingin menghalangi, itu banyak. Karena apa? Taruhan nyawa orang melahirkan itu. Makanya diadakan Kiai Brojol itu untuk melindungi orang yang melahirkan ya, untuk melindungi orang yang melahirkan supaya apa? Jauh dari segala hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Pusaka brojol itu sangat bagus sekali ya, apalagi dengan pamor istilah setro banyu. Setro banyu itu dinamakan, diartikan untuk kelancaran ya. Satu, untuk kelancaran usaha. Kedua, apapun yang kita inginkan akan bisa terkabul, karena banyu mili itu lancar, kelancaran. Apalagi mili dinamakan setro banyu, setro banyu itu air mengalir ya. Lah itu bisa untuk menyelamatkan dari segala hal tidak kita, seperti kebakaran ya. Percaya tidak percaya ya, untuk menjauhkan dari kebakaran api. Nah, masa lo sekarang kita itu tidak usah itu main tes-tesan, bahwa yang penting pusakanya asli dan percaya kepada Allah Ta'ala, bahwa percaya pada empu, bahwa pusaka yang pamor setro banyu yang tua itu ada kekuatannya, walaupun tanpa dites. Suatu saat ada apa-apa dia itu bisa menyisikan. Situ saya percaya. Karena apa? Rumah saya sering mau terbakar, listrik mau apa ya toh. Akhirnya belum sampai ke rumah, akhirnya bisa apa itu balik. Ini banyak yang tahu ini. Lah itu saya percaya sekali ya toh. Karena setro banyu, makanya pabrik, orang pabrik manapun membutuhkan setro banyu kalau yang mengerti ya. Nah, tapi sekarang itu repot bagi orang main tes-tesan, main gini, ini adalah
olah tingkah orang-orang yang menguntungkan diri sendiri. Barang hasil itu tidak bisa dites. Kalau kita itu percaya, pasti ya dia akan keluar. Bila mana akan terjadi apa-apa. Oke, kita jelaskan ya. Gini. Ya, ini ada ya. Lah, ini yang dikatakan ini pusaka dapur brojol ya, brojol Mojopahit ya toh. Brojol Mojopahit ini zaman kerajaan Isa, itu zaman kerajaan Majapahit ya, zaman Rajapahit. Nah, yang dinamakan Sairkat Brojol ini pusaka sama ini pendek ya, tadi sini ada moncong ya toh. Ada moncong ini namanya brojol, terus ini pendek nggak tinggi ya toh. Nah, ini gonjo nggak begitu lebar ya toh. Lah ini masih rapat sekali. Lah, untuk potongan tidak istilah itu terlalu panjang ya toh. Namanya itu di bawah 30 ya. Ini untuk bahan ini meteor semua ini ya. Untuk meteor semen ringan sekali ini. Lah, untuk pamor ini pamor setro banyu sampai seperti rambut ya, sampai seperti air mengalir ya. Air mengalir sampai ujung, dari bawah sampai ujung. Lah ini ya, dari bawah sampai ujung sampai penuh. Lah ini yang dinamakan pamor setro banyu. Pamor setro banyu bagus sekali. Bila mana untuk percaya tidak percaya, kalau orang istilah itu mendalim masalah pusaka yang jangan dihubungkan dengan syirik ya, sangat bagus bagi orang karena kalangan netral ya. Netral itu siapapun bisa, udah dari kalangan kantor, dari orang kalangan umum, dari kalangan apa, itu bagus sekali. Karena apa? Setro banyu melambangkan dari sifat kedamaian, sifat kelancaran, atau dinamakan pusaka singkir. Kira-kira dengan singkir api atau singkir angin ya. Bila mana ada api, ada angin besar, ini bisa digunakan, bisa dengan disambat para empunya. Kita memohon doa-doa yang sudah dimasukkan oleh empu di sini ya, dan memohon kepada Allah Ta'ala, ini bisa menyatukan, jadikan simbol kekuatan, maka dihubungkan dengan doa. Dari doa itulah yang akan mempersatukan dari kekuatan, begitu ya. Ini nah, ini kalau brojol ini setro banyu bisa dilambangkan supaya apa? Lancar untuk apa? Lancar untuk waktu bila mana ada kelahiran sang bayi atau tidak bisa lahir, itu bisa aja ditaruh atau dimasukkan di air bunga, itu diminumkan, bisa lancar. Itu saya yakin itu ya, itu saya yakin. Seperti tidak bedanya dengan hal pusaka kembang Dewi Siti Fatimah dari Mekah ya toh. Ini mau tidak percaya, Anda tidak percaya dengan masalah pusaka seperti di Arab pun ada kembang Dewi Siti Fatimah, dikum selalu lebar, dia bisa lancar. Terus mau apa tidak percaya? Lah ini tolong. Jadi ini tidak ada hubungan dengan syirik ya. Semua apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh umatnya Allah, karena pendekatan kepada ilmu ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Tidak ada apa-apa yang di dalam bumi ini ada maknanya. Tinggal kita umat manusia, umat Tuhan, bisa nggak mencari bisa itu jiwa-jiwa yang bisa itu jiwa-jiwa keluhuran, mencari apa-apa yang di dalam bumi. Lah ini kita membuka, mau tidak percaya, membuka pusaka setro banyu hujan ya, mana ya. Ini kita menerangkan dari itu. Berarti doa-doa yang dari empu ini kegunaannya itu pasti ada ya. Ya, tinggal satu. Ya, tinggal satu ya. Ini pusaka yang dinamakan scan ya. Scan itu istilahnya bisa dikatakan scan, dinamakan scan dapur godong pring ya. Dapur godong pring. Lah, dapur godong pring ini sangat pendek sekali, satu cengkal ya. Loh, satu cengkal ya. Ini satu cengkal. Ini panjang satu cengkal. Lah, dulu masih kotor, setelah kita cuci di sini ada pamor namanya gubet ya. Pamor gubet. Pamor gubet ya. Pamor gubet itu bagus sekali ya. Gini, saya sebenarnya mohon maaf,
ya toh. Pamergubet ini dulu itu pusaka keraton. Jadi banyak pusaka keraton ya, pusaka keraton itu banyak istilah itu yang keluar dulu zaman tahun 73 78 banyak yang keluar, akhirnya dikejar sekali ya toh. Dikejar banyak yang keluar. Nah, dengan juga saya mohon maaf bila ada orang yang mengatakan bahwa pamergubet itu adalah pamer yang sial atau siapa yang megar pamergubet menjadikan sial sengsara, itu keliru. Ya toh. Itu keliru menurut saya. Tidak ada pusaka itu membawa sial ya toh. Nah, tidak ada. Orang pusaka secara kepercayaan bahwa pusaka itu yang diambil dari filosofi empu ya toh. Pamergubet itu dinakan itu orang mengatakan pamer buntel mait. Kenapa? Karena pamergubet dikatakan dengan pamergubet mungkin orang bisa melaku mahal. Pamer buntel mait karena murah. Orang ditakut-takuti. Dulu saya masih punya pamer, itu pamer buntel mait kamu bahaya. Karena supaya kena murah. Orang mengatakan buntel mayit. Siapa yang megang buntel mayit ya toh? Hidupnya kan sengsara. Itu ada yang seperti itu. Saya tidak setuju untuk masalah itu. Nah, ya toh? Saya sangat tidak setuju karena apa? Itu melakukan pamor. Lah, pamor itu ada filosofi tersendiri. Lah, pamor yang dikatakan buntel mait atau pamor singkir atau pulang geni, itu pamor singkir untuk menjauhkan dari mara bahaya. Satu mara bahaya ya toh? Mara bahaya itu melakukan satu singkir angin atau singkir api. Itu. Karena saya punya, ini saya jelaskan ya, jangan sampai salah langkah. Kalau memang buntel mait itu membawa sengsara dari beban orang yang memegang loh. Kenapa? Orang satu empu membuat yaitu buntel mait, ya toh? Dan buntel mait pun yang asli itu pun jarang. Tidak seperti pusaka-pusaka lainnya. Karena buntel mayit atau pamer singkir atau pamer selendang cinde atau pamergubet itu empu pesanan itu tidak sembarang pesan. Jadi harus itu ada pesan-pesan khusus dari sang raja. Begitu ya. Karena apa? Karena buntel mayit atau pamergubet, siapa yang memegang pusaka pamergubet ya toh, itu kalau ada orang yang tujuan jahat ya, itu dia akan terlempar tersendiri. Begitu saudaraku ya toh. Karena apa? Karena ini hubet, percaya atau percaya, walaupun ini pusaka karena ini bikinnya empu, yang masih bikin empu ya. Nah ini kalau orang mengatakan atau di YouTube dimanapun bahwa taruh di YouTube bahwa pusaka buntel mayit itu menggambarkan bahwa yang hidupnya akan sengsara, itu tidak benar ya toh. Lah ini tidak benar, itu menjatuhkan dari dengan istilah itu ilmu perdagangan atau menjatuhkan dari segala permasalahan untuk masalah kebudayaan bangsa atau tinggalan alir kita. Lah itu namanya itu membuat ketakutan atau membuat istilah itu alergi pusaka. Saya tolong, jadi itu dibenahi lah. Saya punya buntel mayit, ya toh, ini cerita khusus ya, ini saya ceritakan. Kecil, begitu ada orang mabuk, orang itu sport jagoan lah ini. Ini demi Allah ini, saya ngomong di depan Anda ya toh, demi Allah ya toh. Saya suka buntel mayit memang. Lah, begitu saya itu menerai orang mau dipukul sama orang apa itu nama itu orang cocokan. Nah itu preman ya, ini preman di Malang. Misalnya itu di mana itu namanya itu di Kebalen. Begitu saya naik angkot, loh, saya pisah, saya diambilkan batu. Saya ngomong saya ini bener ini, diambilkan batu dari belakang, batu besar mau dikepet, namanya orang mabuk. Ya toh, mau dipukulkan di kepala saya, belum sampai mukul dia itu langsung jatuh sama bawa batu itu ditaruh di dadanya. Orang-orang itu sama jerit semua. Begitu saya noleh, orangnya itu seperti semaput, seperti digubet. Nah itu sudah tidak bisa gerak sama sekali. Nah, saya pakai waktu itu saya suka seneng latihan pakai sepatu tentara ya, PDHL itu. Tak kejero sama saya kepalanya sini, tak kejar sampai Madepuro. Kau kejar sama cari seperti itu. Lah itulah
preman yang jual dia itu akhirnya takut ya. Sekarang sudah almarhum, enggak taunya malah suaminya teman saya SD. Nah itu ya Cak Juan. Jadi saya mohon tolong ya, pusaka buntel mait atau pusaka gubet atau pusaka singkir itu sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena luk tekuknya anunya itu bulat ya. Nah memang ya ada barang yang lama juga ada yang baru ya. Yang baru pun ya bagus karena itu apa? Karena itu juga menerus dari apa? Pengrajin penerus kita ya toh, harus kita hargai. Yang lama itu jangan para dulu yaitu karena apa? Dia mempunyai kekuatan pun ya dari bahan-bahannya sudah lain. Tapi saya tidak suka kalau memang pusaka gubet itu dianggap bahwa pusaka itu ada yang memiliki akan membuat kehancuran, ada itu kunon itu ya. Nah itu kehancuran, kalau memang dia nggak mau kerja ya hancur ya. Jadi pusaka tidak ada handol punya pusaka terus menentuk uang datang sendiri, tidak. Minimal kita itu harus berusaha dan memohon lah, baru kita diberikan dengan kelancaran seperti itu. Bukan pusaka nggak soge, bukan, keliru ya ta? Minimal itu ada menekan tanda kekuatan sugesti kita. Oke, demikian ya untuk masalah keterangan untuk masalah pusaka gubet ya. Ini ya. Nah baliknya oke ya. Semua dengan adik-adikku semuanya dan saudaraku khususnya di Surantara, untuk keterangan masalah mereview untuk beberapa 5 pusaka ini, saya mohon maaf bila tidak sesuai dengan yang ada di buku atau yang ada di katalog ya. Cuman kita meluruskan aja lah ya ta? Jangan sampai istilah, karena ini masalah pusaka ini masalah budaya ya. Jadi masalah budaya jangan sampai istilah itu dihubungkan dengan intinya yang masalah itu yang hubungannya masalah kesengsaraan, masalah apa. Pusaka itu tidak membawa sengsara ya, yang membawa sengsara itu orang sendiri. Karena ini aset-aset negara, nah aset tinggal ada yang lurusan aset pada saudara dan adik-adik kita sekalian. Jadi mohon dimati dan diteliti, diresapi segala sesuatu pun yang menyangkut masa kebudayaan, jangan sampai gugun Tuhan. Bisa kita resapi, bisa ini kalau memang itu, kalau tidak benar tidak perlu ya, karena ini dikembalikan lagi kebudayaan bangsa Indonesia ya ta? Juga masalah hati naluri kita ya itu. Jadi saya mohon marilah kita sama-sama saling belajar. Oke, selamat sore, rahayu rayu, salam budaya dari Pendowaji Channel.